لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa sabi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Majelis Taklim. Majelis Taklim apa namanya ini? Al-Islah langsung. Nama musolanya Al-Islah. Majelis Taklim Al-Islah. Ketuanya tadi Ibu Sri Mulyani. Oh, karena sering nonton TV berita jadi Sri Mulyani. Yang tampil Ibu Sri Mulyani Keuangan. Ya pokoknya ada nilainya Suryani. Suryani. Dan para jemaah, para ketua majelis taklim, ibu-ibu RT, ibu siapa lagi? RW. Ibu-ibu semua yang hadir. Ibu-ibu semua yang hadir. Sekarang penutupan. Tapi sebelum ditutup, boleh nggak ngabsen saya? Yang paling istiqomah RT 10. Oh. Mantap. Biasanya 4, sekarang jadi 6. Nggak salah ngitung saya kan? Wih, luar biasa. Tuh. 8. Wih, mantap. Insyaallah ini sudah mulai permulaan insyaallah istiqomah. Insyaallah pertemuan berikutnya jangan sampai hadir pada pas datang sama pulangnya. Pas pembukaan sama penutupan. Jadi kita ngaji mumpung memiliki kesempatan, semoga dapat keberkahan. RT 9 enggak, memang saya sengaja karena enggak ada. RT 8 ini kayaknya hitam-hitam ini memang seragam RT 8 ya? RT 7. Oh, hijau RT 7. RT 7. RT 6. Oh, beda tapi satu hati. Ada berapa? 7. Oh, menang sekarang RT 10. Ibu RW. Oh, Bu RW sibuk. Oh, yang di dalam ini Bu RT-nya yang di dalam malah enggak bantuin. Aduh. Maafkan Bu RW ya, maafkan Bu RT-nya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa madana bi asrarihi wa bikum fid darain amin. Kemarin kita sudah belajar tentang fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaib. Kita belajar tentang wanita-wanita yang salihah. Alhamdulillah. Di luar nggak ngomongin saya kan? Enggak kan? Enggak. Lah saya sudut kan nanya saya. Mereka langsung nyampe. Kalau sultan kan nggak nyampe.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita telah belajar tentang ciri-ciri wanita yang salihah. Pengen jadi wanita salihah tidak, Bu? Pengen. Ya, jangan pengen saja, diamalkan. Khairun nisa imra'atun idza nadarta ilaiha saratka. Di antara ciri wanita itu, kata kemarin, ketika engkau memandangnya, dia membuat panjenengan bahagia. Makanya kata kemarin, buatlah bahagia suaminya, senyum terus di depan suaminya. Walaupun lagi marah, senyum terus. Tapi kalau lagi nggak ada, kata suaminya jangan, Bu, jangan keterusan. Senyumnya kalau pas ada suami. Wa in amartaha ata'atka. Ketika suami panjenengan, Bu, merintah jenengan taat. Beb, kopi beb, pagi-pagi. Jam 8 kopi lagi, beb. Jam 9 kopi lagi. Sabar, Bu. Jangan papi ini tahu nggak gas ini mahal, susah ya. Kopi sampai 3 jam 3 gelas. Oh, ini 3. Saya Ustaz Haji, Ustaz Agus sama. Tapi dua-duanya nggak ada yang ngerokok, Bu. Seharusnya teh atau susu. Tapi kalau saya beda. Kalau Ustaz Haji harus ditanya dulu, ngopi apa ngeteh? Oh, ngopi. Jadi ketika suaminya memerintah panjenengan harus taat, Bu. Kalau tidak taat, papi, mahal gas papi, kita harus ngirit. Wah, itu sudah tidak ada tanda-tandanya. Kalau mau ngasih tahu nggak apa-apa, papi. Nah, sekarang ini gas lagi langka. Buat kopinya separuh dulu ya, separuhnya ntar. Artinya dengan pelan, sama-sama ingin ngasih tahu kalau sebenarnya bahwa gas itu langka, sama-sama ingin ngasih tahu. Satunya nadanya tinggi, satunya nadanya rendah. Ketika panjenengan diperintah, panjenengan harus taat kepada suaminya. Wa in tanha, dan ketika tidak ada suaminya, hafidatka fi malika wa nafsiha. Ketika suaminya tidak ada, perempuan itu menjaga hartanya, perempuan itu menjaga dirinya sendiri, tidak keluyuran kemana-mana. Di rumah, kalau diajak sama temannya nonton, Bu, ke pasar malam. Ya, kalau nontonnya pasar malam. Ya, kalau nontonnya di MM, di mall, di bioskop, bilang, saya bukannya tidak mau, tapi suami saya lagi tidak ada di rumah. Tapi kalau ibu-ibu melanggar, tidak masuk kepada ciri-ciri wanita yang salehah. Ya, yang tahu itu semua panjenengan wanita salehah, dirinya panjenengan sendiri. Makanya panjenengan, kira-kira panjenengan masuk ke semua ini? Masuk kepada kriteria yang 4 kita sebutkan tadi. Oh, salehah. Yakin saya memang. Ibu-ibu sini yakin saya masuk semua. Soalnya jamaah-jamaah suami-suaminya gemuk-gemuk. Kalau yang kurus-kurus nggak usah kasih tahu, Bu. Nggak takut bilang, suami saya kurus, Pak Ustaz. Enggak, itu nggak termasuk dia kurus, tapi dia bahagia sebenarnya. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjut. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Man sabara ala khuluqi zaujatihi, barang siapa yang bersabar atas akhlak jeleknya suami, atas perlakuan buruk suami. Bukan suami, ini istri nih. Istri pertama nih, bukan suami ini. Man sabar ala khuluqi zaujatihi, barang siapa yang sabar atas perlakuan buruk istrinya. Wah ini bu, jangan buruk. A'tahullahu ta'ala misla ma a'ta Ayyub alaihi salam min ajri wa sawabi. Orang yang sabar terhadap perilaku buruk istrinya, maka dia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan diberi pahala sebagaimana pahalanya Nabi Ayyub alaihissalam. Nabi Ayyub kenapa ya bu? Masih ingat Nabi Ayyub kenapa? Gimana Nabi Ayyub? Diberikan ujian berkali-kali. Ujian pertama apa? Hartanya dibakar. Yang kedua, anaknya meninggal. Yang ketiga, sakit. Yang keempat, ditinggal kaumnya. Wah, ini nggak ada berpes buat yang bisa jawab ya? Oh itu baru startnya kayaknya. Bagian saya nanti diguasin. Ibu-ibu, suami panjenengan kalau sabar sama perilaku jeleknya sama panjenengan bu, tapi jangan buat jelek bu. Seumpamanya nih, naudzubillah ya, bukan di sini. Seumpamanya suaminya punya istri 2, ternyata sama istrinya di sana galak bu. Kasih tahu kepada suaminya, nggak apa-apa sabar kalau dia galak. Kenapa? Nanti pahalanya akan diberi seperti pahalanya Nabi Ayyub. Mau? Oh cari yang lain, anak saja. Oh tetangga saja lah, tetangga jauh, di kampung jauh. Dia curhat kepada ibu, suaminya curhat kepada suami ibu gitu kan. Suaminya ini kan laki-laki yang sabar. Seumpamanya curhat, saudaranya curhat, ini istri saya kasar begini, nasihatin sama ibu. Jangan lupa sebutkan sumber kitabnya. Ini kalau ngaji bedanya begini bu. Dalam kitab Uqudul Jin yang saya ngaji setiap Jumat itu harus dijelasin bahwasanya kalau sabar sama perilaku buruk istrinya, maka balasannya seperti pahala balasannya diberikan kepada Nabi Ayyub. Bagaimana Nabi Ayyub? Kalau cuma ditanya, terus gimana Nabi Ayyub itu buat apa yang dikerjakan oleh Nabi Ayyub alaihissalam? Ceritakan bu. Nabi Ayyub alaihissalam ketika dia diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berkahi hartanya, Allah berikan anak, Allah berikan istri yang salehah, Allah berikan kaum yang luar biasa kepadanya. Sedekahnya luar biasa Nabi Ayyub pada saat itu bu. Tapi iblis setan itu enggak terima atas nikmat yang diberikan kepada Nabi Ayyub alaihissalam. Kenapa? Sampai malaikat saja mengucapkan selawat di langit. Karena iblis itu masih bisa mondar-mandir ke langit, tahu pada saat itu bahwa malaikat sedang berselawat ke Nabi Ayyub. Lantas iblis ini memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, saya yakin kalau Ayyub ini diberikan cobaan oleh Engkau, saya pastikan Nabi Ayyub ini tidak akan taat lagi kepadamu. Dia taatkan karena banyak duit, dia taatkan karena banyak harta, dia taat karena dia jadi nabi pimpinan daripada kaumnya, dia taat karena enak punya anak, punya istri yang salehah. Coba seperti orang-orang yang gak punya anak ditanya aja minder.
Ya kalau seumpamanya ada yang belum punya anak, semoga Allah memudahkan semuanya. Allah memudahkan. Kita tanya kepada mereka itu minder sebenarnya. Bukannya tidak minder, cuma karena nggak cerita saja. Maka kemudian iblis ini minta kepada Allah Subhanahu wa taala mencoba mengambil semua itu daripada Nabi Ayub. Pertama yang diminta oleh iblis adalah bagaimana hartanya diberikan cobaan melalui hartanya dihabisin semua. Oleh Allah diizinkan, silakan. Apa yang terjadi? Ifrit-ifritnya daripada jin, ifrit-ifritnya daripada iblis dibakar itu lahan. Kekayaannya dibakar semua punya Nabi Ayub, habislah semua. Setelah itu dibisikin Nabi Ayub alaihissalam lagi sholat. Ayo Nabi Ayub, anggap ya dengan hartamu sudah dibakar habis, harbamu sudah tiada sekarang. Apa yang diucapkan oleh Nabi Ayub? Alhamdulillah, itu dari Allah dan kembali kepada Allah. Ternyata iblis ini masih tidak cukup di situ. Itu kan masih punya anak, itu kan masih punya kekuatan kesehatan, itu kan masih punya istri. Akhirnya apa? Dicoba anaknya, Bu. Dicabut oleh Allah. Karena iblis minta anaknya itu diuji juga, diambil. Habis anaknya. Dikasih tahu kepada Nabi Ayub, apa yang terjadi? Nabi Ayub cuma istighfar, astagfirullahaladzim. Pernah ada yang kehilangan anak? Sedih. Ada yang kehilangan anak? Enggak ada. Kalau saya kehilangan bapak saya meninggal. Sama ya? Iya berarti sama. Enggak ngasih tahu, maksudnya sama-sama kehilangan. Kemudian ternyata setelah diambil, beliau ini masih sabar. Kemudian apa yang terjadi? Iblis meminta kepada Allah lagi diberikan penyakit. Tapi diberikan syarat oleh Allah, yang penting lisannya, hatinya jangan sampai kena penyakit itu. Ditiup oleh iblis. Semua sekujur tubuhnya penyakit semua. Hanya enggak masuk kepada hati dan lisannya. Kenapa? Karena untuk zikir kepada Allah Subhanahu. Sampai kalau di dalam riwayat itu, sampai ularnya ini dicabut, bisa diambil diwalikin lagi. Pernah yang diuji oleh Allah dengan penyakit? Enggak, di sini glowing semua, kayaknya belum ada yang ngerasain. Allahumma shalli ala Muhammad. Semoga selalu sehat walafiat. Dengan begitu banyak ujiannya Nabi Ayub, ternyata suami orang yang sabar atas perilaku buruknya istri yang tidak salehah, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala akan membalas pahalanya seperti pahalanya Nabi Ayub. Wa man sabaran ala khuluqi zawjiha, barang siapa seorang perempuan yang sabar atas perilaku buruk suaminya. Ini panjenengan, Bu. Kalau jenengan selalu disakitin suaminya, ternyata Allah balas, Bu. Apa yang dibalas oleh Allah? Aqtahallahu ta'ala ajra man qutila fi sabilillahi ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepadanya pahalanya orang yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kalau dibentak sama suami jangan ikut bentak, Bu. Ingat, Allah akan membalas panjenengan sepahalanya seperti pahalanya orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah disakiti, perempuan itu jangan sampai dipukul. Ucapan sedikit saja nada tinggi, perempuan itu akan merasa sakit.
Karena itu sakit, jenengan ingat Bu, wis alhamdulillah saya kayaknya akan diberikan pahala sebagaimana pahalanya orang yang terbunuh di dalam keadaan perang di jalan Allah. Mau nggak panjenengan dapat pahala seperti itu? Mau. Kalau panjenengan mau, sabar Bu. Ketika panjenengan dicaci, ketika panjenengan dimaki oleh suaminya, maka bersabarlah panjenengan, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah. Sabar. Ini sudah diganti apa gimana ini? Lanjut. Lagi diskusi masalah taat ini. Oke. Emang ada yang nggak taat? Oh, insya Allah yang taat semua kalau di sini. Akan tetapi Bu, wa man zalamat zawjaha wa kallafathu ma la yutiqu. Barang siapa? Mana tadi? Barang siapa yang zalim kepada zaujah, kepada suaminya. Ya kan saya kalau sama ibu-ibu ini minder nih saya. Dan barang siapa yang zalim kepada suaminya, jenengan suaminya dibentak-bentak, marah-marah, wa kallafat ma la yutiqu, dan juga memberatkan suaminya. Suaminya mampunya ngasih 50, mintanya 200.000. Aduh. Tapi saya yakin di sini enggak, malah ngasih kepada suaminya ya. Jangan curhat ya. Wa'adatahu, dan juga menyakiti kepada suaminya. Apa yang terjadi? La'anathal malaikatur rahmah wa malaikatul adab. Allah subhanahu malaikat rahmah, malaikat adab melaknat panjenengan semua. Na'udzubillah. Mau dilaknat tidak Bu? Janganlah. Di sini semua wanita-wanita solehah. Emangnya harus amin. Tapi jangan cuma amin. Nyampe rumah, cium tangan suami, cium pipi, mau ngamalin ilmu terakhir mau kufan. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa man sabarat ala adiyati zawjiha, barang siapa yang bersabar atas penyakitan disakiti oleh suaminya, perilaku yang tidak baik oleh suaminya, disakiti dia perempuan, Allah Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepadanya sawaba asiyata, pahala daripada Siti Asiyah. Siti Asiyah itu istrinya siapa Bu? Istrinya Fir'aun. Ketika dia Nabi Musa alaihissalam berdakwah, ternyata Asiyah ini tertarik kepada dakwahnya Nabi Musa dan ketahuan oleh Fir'aun. Apa yang terjadi? Diikat tangannya, diikat kakinya, ditarik sama dipaku. Kalau dalam kitab sebelumnya kita itu dipaku kepada 4 tiang, kepada 4 pasak. Kemudian kepada sinar matahari, disinarkan dijemur. Itu bahasa kerennya itu. Dijemur, dipanaskan, digoreng. Dipanaskan. Setelah dipanaskan, apa yang terjadi Bu? Malah terakhir itu dalam kitab yang kita kaji di dalam Qudratin awal-awal itu, terakhir dilempar batu. Setelah itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diangkat ruhnya, ditampakkan di dalam surga rumah-rumah yang telah dibangun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka panjenenganku, kalau bersabar atas perilaku buruk daripada suaminya, atas penyakitan-penyakitan, pembuatan-pembuatan marah daripada suaminya yang ditujukan kepada panjenengan, jenengan disakiti terus, tersakiti terus oleh suaminya, sabar Bu. Enggak usah
sakit-sakit seperti Siti Aisyah yang dipaku, beliau lebih enak memilih wafat ketimbang menjadi ratu. Untuk apa? Untuk mempertahankan akidah. Jenengan taat kepada suami itu merupakan mempertahankan akidah. Karena panjenengan sama suaminya itu merupakan ayat-ayat Allah. Orang yang mempertahankan akidah itu kalau di dalam kitab Isra wal Mi'raj Dardir itu baunya itu seperti baunya Masyitoh. Masyitoh itu ketika sama Fir'aun mau disuruh masuk Islam, Bu. Mau suruh masuk agamanya suruh Islam, suruh masuk agamanya Fir'aun, tapi dia tidak mau. Ketika lagi sisir itu anaknya Fir'aun jatuh kan, Bismillahirrahmanirrahim, Fir'aun, celaka Fir'aun. Apa yang terjadi? Lo punya Tuhan selain bokap saya, seperti itu. Tidak. Kan? Nggak bisa live, lupa. Kemudian panjenengan kalau mau menjadi orang yang diberikan pahala seperti Asia, tidak cukup Asia, wa Maryam binti Imran, dan juga pahala balasan yang diberikan kepada Maryam binti Imran. Kada fi Jawahiril Samarqandi, begitulah disebutkan dalam kitab As-Samarqandi. Nah, cukup sekian karena kiainya sudah datang. Oh, masih lama? Ya, soalnya saya sudah bertadi kiai. Nah, baik, lanjut berarti. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma imra'atin matat, setiap perempuan yang wafat wa zawjuha anha radin, dan kalau perempuan itu wafat kemudian suaminya ridho atas wafatnya perempuan itu, dakhalatil jannata, maka perempuan itu akan dimasukkan ke surga. Seumpamanya nih, lah ini saya jelaskan, tapi ini bukan disuruh nikah lagi ini ya. Artinya kalau seumpamanya istrinya wafat, suaminya ridho atas kepergian jenengan, Bu, ikhlas melepaskannya. Maksudnya senang mati gitu? Ya nggak senang juga. Senang karena sudah akan dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kuburnya raudhatan min riyadil. Jenengan itu kalau masuk surga, yang penting taat kepada Allah, taat kepada suami, janjinya surga. Nah, kalau suaminya ridho, makanya bilang Bu kepada suaminya, ya, kalau saya wafat ridho ya lihat dulu aura mukanya, Bu. Ridho ya, jangan beratkan saya di akhirat. Jangan beratkan saya kalau bisa, Bu, biar jenengan payung. Punya payung emas katanya. Kata orang-orang di kampung saya, kalau saya mati duluan nggak apa-apa, cari lagi. Yang penting ikhlaskan saya berjumpa dengan Allah Subhanahu. Jenengan kata di dalam kitab ini, dakhalatil jannata, akan dimasukkan ke dalam surga. Mau surga tidak? Ya, jangan menggerutu ketika ruhnya keluar melihat saya suaminya senang, jangan gerutu. Jenengan sudah tahu kitabnya. Senang, ya. Hah? Enggak, ini yang meninggal. Yang ridho ketika meninggal. Enggak, bukan masalah nikah lagi nih, Bu. Yang penting jenengan suaminya ikhlas atas wafatnya panjenengan. Insya Allah suaminya enggak kepikiran nikah lagi, Bu. Enggak. Kami para suami tahu kok. Pada saat itu yang dipikir cuma ibu. Ya enggak tahu besoknya, Bu. Tapi pada saat itu insya Allah akan merasa terkenang masa lalu bersama ibu.
Ya, makanya buatlah kenangan yang baik sama suaminya. Jangan sampai yang dikenang adalah kemarin masih marah-marah sama saya. Jangan. Kalau itu yang dikenang, alhamdulillah. Jadi buatlah kenangan yang baik kepada suaminya, karena memang orang-orang wafat itu akan meninggalkan nama. Nah, nama jenengan di benak suaminya itu ukirlah nama yang baik. Makanya mulai nanti siang, nanti sore perilakukan suaminya yang biasanya harus minta dulu buatin kopi, jenengan langsung buatin. Yang biasanya harus disuruh pijit duluan. Tumben. Nah, mau masuk surga Kiai. Mau masuk surga. Jangan sampai masuk neraka jemaah-jemaah kita ini. Biarlah berkumpul dengan guru-guru seperti beliau. Nah, makanya nanti pesan kepada suaminya, kalau wafat ridhokan saya, ikhlaskan saya. Kenapa? Masa bikin mereka akan berkumpul dengan orang-orang yang terdahulu. Yang terdahulu mereka semuanya masuk ke dalam surga. Ma'itiyaniha bibaqiyatil ma'murati. Nah, ketuanya sudah datang nih. Beserta sambil melaksanakan perintah-perintah yang Allah perintahkan. Kemudian watajannubil manhiyati, kemudian menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa tehnya? Kopi. Nah, saya sudah bilang kalau kiai-kiai dua ini jangan kasih kopi karena nggak ngerokok. Susu kata saya. Saya minta susu dikasih kopi mulu. Saya mewakili tadi dia. Mewakili. Wa qala sallallahu alaihi wasallam idza sallatil mar'atu khamsaha al-maktubatil khamsah. Jika seorang perempuan itu salat sudah 5 waktu, jenengan salat 5 waktu tidak? Wasamat syahraha, kemudian kemudian jenengan puasa bulan Ramadan tidak? Wa ra'ayyamil haid wan nifas in kana, selain jenengan haid, selain jenengan nifas, wa hafidat farjaha, kemudian menjaga farjinya min wati ghairi khaliliha, dari orang-orang yang halal, selain suaminya, dijaga farjinya sama panjenengan. Apa yang terjadi? Wa ta'at zawjaha, dan juga taat kepada suaminya. Nah, ini juga ternyata kriteria masuk juga taat kepada suami. Apa yang terjadi? Tapi catatan oleh Syekh Nawawi di komentari, ay fi ghairi maksiatin. Jadi taatnya itu selain maksiat. Kalau jenengan diajak dugem jangan mau, Bu. Tahu dugem? Saya juga nggak tahu, Bu. Nanya sama Ustaz Haji, tahu nggak dugem apa? Kita sama-sama nggak tahu, kita polos. Cuma kan nonton TV Indosiar mati dalam keadaan dugem, gitu saja. Jadi taunya kita di Indosiar, Bu. Apa yang terjadi ketika panjenengan pertama sholat? Makanya di sini sholat itu penting, Bu, karena di sini adalah tadi kan sholat, kemudian setelah sholat puasa di bulan Ramadan, kemudian juga menjaga farjinya dari orang-orang yang tidak halal daripada panjenengan, kemudian taat kepada suaminya. Sebenarnya suaminya di belakang taatnya. Kenapa? Karena kalau sudah sholat puasa ini kan termasuk orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu. Nah, ditambah dengan taat kepada suaminya, apa yang terjadi? Qila laha, dikatakan kepadanya, udkhulil jannata, udkhuli al jannata, masuklah ibu-ibu ke dalam surga. Bukan cukup di situ, Bu. Min abwabil jannati syi'ti, dimanapun panjenengan mau lewat pintu yang sebelah kiri, monggo. Mau lewat pintu sebelah kanan, monggo. Pilih pintu jenengan, Bu, kalau taat kepada suami. Ustaz Haji, saya sudah sampaikan nih amanah kepada istri-istri, termasuk istri jenengan, harus taat kepada suami. Nah, kalau beliau tidak taat kepada panjenengan, jenengan minta kopi harus bilang, berarti belum ngamalin. Tadi kan khairun nisa, kan ada 4 perkara tadi itu. Taat ketika suami merin. Tenang, Bu, insyaallah Ustaz Haji ini solehah, berkumpulnya dengan ulama-ulama. Makanya beliau lebih dekat ke sana ketimbang ke saya. Yang paling ulama kan yang di sana.
Cukup sekian ya. Mohon bercanda. Dijalankan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Hajinya sudah datang nih.